Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah Nurul Fadila dengan NIM 0554631114. Di sini saya dari UT Daerah Purwokerto. Di sini saya akan melakukan pembahasan tentang video tugas 1 algoritma dan algoritma pemrograman untuk membuat flowchart dan pseudoCAD. Dengan soal nomor 2, yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudoCAD kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A sama dengan 5 juta, jika golongan B sama dengan 6.500.000, jika golongan C sama dengan 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudoCAD adalah golongan karyawan dan jam lembur. Outputnya adalah jumlah penghasilan gaji golongan ditambah gaji lembur. Yuk ikuti langkah-langkah untuk membuat flowchart dan pseudoCAD bersama saya. Langkah pertama untuk membuat flowchart yaitu kita akan membuat flowchart di aplikasi Flowgorism. Aplikasi Flowgorism bisa didapatkan di Google dengan cara di-downloadnya. Berhubungan saya sudah mendownload aplikasi Flowgorismnya, kita akan langsung membuka aplikasinya. Lalu muncul aplikasi dari Flowgorism, yaitu seperti pada gambar layar di sini. Kita akan membuat flowchart yaitu dengan berbagai bentuk. Awal dari membuat flowchart itu langsung ditampilkan dengan bagian main dan end, mulai dan selesai. Itu adalah bagian penting dari membuat flowchart. Jadi bagian dari bentuk mulai dan selesai sudah tercantum di dalam layar dari aplikasi bawahannya. Selanjutnya kita akan membuat berbagai bentuk sesuai dengan pertanyaan yang ada di soal tugas 1. Dengan membuat bentuk yang lain, yaitu dengan kita mengklik tanda panahnya yang di bawah itu, yang tanda panah arah ke bawah, kita klik dulu, terus nanti dari kita mengklik tanda panahnya kita akan dimunculkan berbagai bentuk yang akan kita buat. Ada bentuk belah ketupat, ada bentuk jajar genjang, ada bentuk trapesium, dan lain-lain. Kita awalnya untuk membuat flowchart yaitu kita akan mendeskripsikan atau memvariabelkan apa saja yang akan kita buat. Kita akan membuat awalnya yaitu dari pertanyaan yang ada di soal tugas 1, yaitu pertama di dalam soal tugas 1 itu ada 4 pendeklarasian pernyataan yang akan dibuat di tugas 1, yaitu tentang mendeklarasikan golongan karyawan. Setelah kita mengklik, awalnya adalah kita akan mendeklarasikan golongan karyawan, terus yang kedua kita akan mendeklarasikan variabel jam lembur, yang ketiga kita akan mendeklarasikan variabel gaji karyawan, yang keempat kita akan mendeklarasikan variabel gaji lembur sesuai pernyataan yang ada di dalam pertanyaan tugas nomor 1, yaitu terdapat 4 hal itu. Setelah kita sudah tahu akan mendeklarasikan apa saja, maka kita akan membuat bentuk untuk macam-macam keempat pendeklarasian itu. Yang pertama adalah dengan cara kita akan mengklik bagian tanda panahnya, lalu habis itu nanti muncul
berbagai bentuk. Nah, kita akan mendeklarasikan, di situ ada nanti tulisannya, di berbagai bentuk itu ada tulisannya variabel deklarasi. Variabel deklarasi itu nanti kita akan mengklik itu yang bentuknya adalah persegi panjang. Nah, kita mengklik variabel deklarasinya, lalu di variabel deklarasinya nanti bentuknya muncul di dalam layar di dalam layar flow-garismen. Terus ketika bentuknya sudah muncul, kita akan menamai deklarasi yang pertama itu dengan cara mengklik bentuk persegi panjangnya, yaitu klik nanti muncul akan diberi nama apa. Awalnya kita akan memberi nama golongan karyawan. Lalu di bawahnya ada berbagai jenis tipe. Nah, kita akan mendefinisikan tipenya apa. Golongan karyawan termasuk menggunakan tipe data string karena golongan karyawan itu menggunakan huruf atau karakter. Lalu yang kedua, setelah pendeklarasian satu sudah selesai, kita akan mengklik tanda panah lagi. Juga kita akan memilih deklarasi lagi bentuk persegi panjang sesuai seperti yang langkah pertama. Terus kita akan menuliskan jam lembur. Tipe datanya adalah integer karena tipe data jam lembur adalah angka. Terus yang ketiga yaitu kita akan mendeklarasikan lagi dengan cara mengklik tanda panah. Kita akan memilih deklarasi, terus kita akan menamainya menjadi gaji karyawan. Gaji karyawan yaitu tipe datanya adalah integer karena menggunakan angka. Terus yang selanjutnya juga kita akan mengklik lagi tanda panah. Terus kita akan memilih bentuk persegi panjang untuk mendeklarasikan variabel. Terus kita akan menamai variabelnya adalah gaji lembur dengan tipe datanya integer. Selanjutnya untuk langkah yang kedua yaitu kita akan membuat input. Input yang pertama saya akan membuat input golongan karyawan. Dengan caranya adalah kita mengklik bagian panah yang paling bawah yang menuju ke N. Lalu setelah kita mengkliknya, kita akan ditampilkan yaitu berbagai bentuk. Kita akan memilih bentuk input dengan bentuk jajar genjang. Terus nanti kita akan tuliskan nama inputannya yaitu input golongan karyawan. Lalu setelah kita input golongan karyawan, kita akan membuat pengkondisian dari golongan karyawan tersebut. Pengkondisian input golongan karyawan tersebut yaitu kita akan mengklik tanda panah di bawah input golongan karyawan. Kita klik tanda panahnya, lalu akan ditampilkan berbagai bentuk. Kita akan memilih bentuk if atau pengkondisian yaitu bentuknya belah ketupat. Kita akan mengklik bentuk pengkondisian, muncullah bentuk belah ketupat. Nanti di bentuk belah ketupat itu kita akan mengklik bentuknya. Nanti kita akan memberikan nama dari bentuk belah ketupat yang pertama yaitu kita akan menamai golongan karyawan sama dengan A. Golongan karyawan A. Nanti dalam pengkondisian tersebut ada berbagai panah kanan dan kiri yaitu true dan false. Untuk panah kanan bernilai true dan panah kiri bernilai false. Jika golongan karyawan A benar, maka panah dari true. Nanti kita akan mengkliknya. Kita akan membuat nilai gaji karyawan dengan bentuknya adalah persegi. Kita akan menuliskan nama variabel gaji karyawannya yaitu 5 juta jika golongan karyawan A benar. Tetapi jika golongan karyawan A salah atau menuju ke panah yang ke kiri, kita akan melakukan pengkondisian yang kedua, yaitu dengan cara kita akan mengklik bagian panah arah false yang ke kiri. Nanti muncullah berbagai bentuk untuk membuat bentuk flowchartnya, yaitu pengkondisian yang kedua yaitu dengan memilih bentuk if belah ketupat. Nanti kita akan mengklik bagian bentuk belah ketupat yang keduanya yang di bawah
yang di bawah pengkondisian A. Jadi kita akan mengklik bentuk belah ketupatnya. Nanti kita akan memberi nama belah ketupat itu dengan golongan karyawan sama dengan B. Jika golongan karyawan sama dengan B, nanti akan muncul, kalau pengkondisian akan muncul dua panah antara kanan dan kiri. Untuk panah kanan, jika golongan karyawan sama dengan B itu true atau benar, maka alirannya adalah ke arah kanan. Sehingga kita akan memencet tanda panah kanan yang bernilai true, yaitu kita akan memencetnya. Terus nanti kita akan memberikan nilai dari golongan karyawan yang B, yaitu dengan nilai nama variabelnya adalah gaji karyawan 6.500.000. Tetapi jika salah, golongan karyawan B salah, maka kita akan menggunakan panah yang arahnya ke kiri atau bernilai false, salah, yaitu nanti kita akan dipencet lagi panah itu. Nanti kita akan melakukan pengkondisian selanjutnya, yaitu pengkondisian yang ketiga. Pengkondisian yang ketiga yaitu kita akan memilih pengkondisiannya, yaitu memilih bentuk belah ketupat. Pengkondisian yang ketiga, nanti belah ketupat itu diklik, nanti diberi nama golongan karyawan yang sama dengan C, golongan karyawan C. Jika golongan karyawan C benar, maka kita akan mengarahkan ke arah tanda panah yang ke kanan. Lalu kita akan memberikan nilai gaji karyawan, memberikan bentuk persegi untuk memberi nilai gaji karyawan. Gaji karyawan C adalah 9 juta. Tetapi jika golongan karyawan C salah, maka akan diarahkan ke panah sebelah kiri yang salah. Maka kalau sudah untuk pengkondisiannya di dalam pertanyaan soal algoritma itu cuma ada 3 sampai C saja, sehingga sudah habis, kita tidak bisa melakukan pengkondisian yang lain. Sehingga untuk pengkondisian C yang terakhir ini kalau salah, maka diberi nilai gaji. Setelah kita menginput golongan karyawan dan melakukan pengkondisian dari berbagai macam golongan karyawan, maka selanjutnya adalah kita akan melakukan input jam lembur. Kita akan melakukan input jam lembur dengan cara kita akan mengklik tanda panah yang bagian bawah. Lalu kita akan memilih bentuk input, yaitu bentuknya adalah jajar genjang. Lalu kita tuliskan variabel inputnya, yaitu input jam lembur. Lalu setelah itu kita akan melakukan pengkondisian terhadap input jam lembur tersebut, yaitu dengan mengklik tanda panah. Lalu kita akan mengambil bentuk belah ketupat untuk melakukan pengkondisian. Lalu muncullah belah ketupat dengan garis true dan false. Belah ketupat nanti kita akan menuliskannya, yaitu jam lembur sama dengan 1, artinya adalah jam lembur 1 jam. Jika jam lembur 1 jam benar, maka akan dialirkan ke tanda panah benar sebelah kanan. Lalu kita akan melakukan nilainya, yaitu dengan melakukan bentuk persegi panjang untuk memberikan nilai dari jam lembur yang pertama, yaitu nilai jam lembur yang pertama adalah gaji lembur sama dengan 0,3 dikali gaji karyawan. Lalu jika jam lembur sama dengan 1 salah, maka kita akan melakukan pengkondisian yang kedua, yaitu dengan memilih bentuk belah ketupat. Untuk melakukan pengkondisian yang kedua, kita akan memberi nama variabelnya, yaitu jam lembur sama dengan 2. Jika nilainya adalah benar, maka kita akan mengisi nilai dari jam lembur sama dengan 2. Itu adalah dengan mengisinya, yaitu dengan bentuk persegi panjang
adalah kita akan menuliskannya gaji lembur sama dengan 0,32 kali gaji karyawan. Jika jam lembur sama dengan 2 salah, maka kita akan melakukan pengkondisian yang ketiga, yaitu jam lembur sama dengan 3. Jam lembur sama dengan 3. Jika jam lembur sama dengan 3 benar, maka kita akan mengisi nilainya, yaitu gaji lembur sama dengan 0,34 dikali gaji karyawan. Jika salah, kita akan melakukan pengkondisian lagi yang baru, yaitu jam lembur sama dengan 4. Jika benar, kita akan memberikan nilai pada jam lembur sama dengan 4. Nilainya adalah gaji lembur sama dengan 0,36 kali gaji karyawan. Jika salah, maka kita akan melakukan lagi pengkondisian yang kelima, yaitu kita akan memberikan nama dari pengkondisian kelima bentuk belah ketupat tersebut dengan nama jam lembur lebih dari sama dengan 5. Jika nilainya benar, maka kita akan mengisi nilainya adalah variabelnya gaji lembur sama dengan 0,38 dikali gaji karyawan. Jika nilainya salah, maka kita akan memberikan nilai 0 karena jam lembur sama dengan 5 adalah pengkondisian yang terakhir. Jadinya dikasih nilai 0. Sudah selesai sampai akhir, maka sebelum tanda akhir kita akan melakukan output gaji karyawan ditambah gaji lembur dengan cara kita akan mengklik tanda panah bagian terakhir, lalu kita akan memilih jajar genjang untuk menuliskan nama variabel untuk output gaji karyawan ditambah gaji lembur. Selesai.